Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang ke Chemolizen. Kali ini saya mau sharing tentang cara menentukan rumus molekul dari zat CXHYXZ. Pertanyaannya di sini adalah, sebanyak 1,5 gram zat X mengandung C, H, dan O dibakar menghasilkan 2,2 gram CO2 dan 0,9 gram air atau H2O. Nah, percobaan lain memperlihatkan bahwa setiap 0,5 mol zat X setara dengan 90 gram. Nah, di sini diketahui kalau MR dari C adalah 12, H adalah 1, dan O adalah 16. Maka tentukan rumus molekul dari zat tersebut. Sebelum mengerjakan soal, ada baiknya kita itu mengidentifikasi dulu soal-soalnya. Biar nanti kita bisa menjawab dengan tepat. Nah, di sini sebanyak 1,5 gram zat X. Nah, zat X ini zat apa? Zat yang mengandung C, H, dan O. Oke, berarti zat X ini mengandung 3 unsur ini. Nah, kemudian dibakar menghasilkan. Nah, kalau ada kata-kata menghasilkan ini bisa kita analogikan dengan panah. Jadi kalau menghasilkan berarti menghasilkan sesuatu itu berarti ada panahnya di sini. Menghasilkan apa? 2,2 CO2 dan 0,9 H2O. Oke, nah kemudian di sisi lain ada penjelasan bahwa percobaan lain memperlihatkan bahwa setiap 0,5 mol zat X setara dengan 90 gram. Berarti zat X ini pada percobaan lain itu 0,5 mol setara dengan 90 gram. Nah, kemudian tentukan rumus molekul zat tersebut. Oke. Di sini kita udah benar-benar paham ya soalnya. Jadi sebelum mengerjakan soal, kita harus paham dulu pertanyaannya dan arah dari jawaban yang diinginkan itu seperti apa. Lanjut. Nah, langkah yang pertama adalah tuliskan dulu reaksi kimia yang terjadi. Nah, ini udah final ya ini. Kalau misalnya kita bicara kimia, kita secara kasar ya harus tahu bagaimana reaksi kimia yang terjadi, karena itu yang akan menjadi guide buat kita biar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Nah, diketahui kalau senyawa terdiri dari CHO, berarti kita bisa menuliskan bahwa senyawa itu adalah CXHYOZ, di mana X, Y, Z itu adalah indeks dari setiap unsurnya. Indeks itu bagaimana? Contohnya ini tadi CO2. CO2 itu kan berarti indeksnya O itu berapa? 2 gitu. Nah, maka dari itu kita perlu menuliskan dulu indeks dari senyawa tersebut. Nah, selanjutnya ini tipsnya ya, kalau misalnya ada pembakaran, maka reaksi pembakaran itu membutuhkan apa? Membutuhkan oksigen. Oke, di sini berarti CXHY atau senyawa X tadi, kita tuliskan CXHYOZ ditambah O2 menghasilkan, nah ini dikasih tanda panah, menghasilkan CO2 plus H2O. Oke. Jadi kita langkah pertama udah selesai nih. Langkah pertama udah selesai, kita udah tahu rumus dari reaksi kimianya. Kemudian gimana yang kedua? Langkah yang kedua adalah tentukan mol pada setiap molekul. Molekul itu apa? Ya ini tadi. Nah, setiap dari spesies-spesies ini harus kita ketahui molnya itu berapa. Biar kita bisa menuliskan stoikiometrinya. Oke. Nah, rumus dari mol itu kalau misalnya rumus dari mol kan banyak. Nah, pada konteks ini kita harus bisa paham nih. Rumus mol itu sama dengan massa zat dibagi dengan massa molekul relatif atau MR. Nah, kapan kita menggunakan rumus molekul ini, Kak? Rumus mol ini, nah rumus mol ini digunakan ketika memang yang diketahui adalah massa zat dan MR-nya. Kalau misalnya tidak diketahui, misalnya volume atau jumlah partikel, nah kita tidak menggunakan rumus itu, kita hanya menggunakan rumus ini saja. Nah, itulah pentingnya kita mengidentifikasi sebuah soal biar kita tidak kesulitan menentukan langkah-langkah yang akan kita ambil. Oke, kita sudah sepakat kalau rumus mol itu adalah massa zat dibagi dengan MR. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita cari satu persatu
mol dari setiap spesies ini. Contoh ya, ini kita cari dan tentukan massa zat. Tadi kan sudah diketahui bahwa 1,5 gram zat X, berarti ini ya. Kemudian tadi di soal diketahui nggak massa zatnya? Enggak, berarti oke, kita belum tahu massa zatnya. Kemudian CO2 udah diketahui kan menghasilkan 2,2 gram CO2 dan 0,9 gram H2O. Oke, berarti yang ini tadi massa zat ini kita bisa ketahui udah dari sini. Nah, sekarang kan kita tidak tahu nih massa dari O2. Nah, massa zat itu sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi massa O2 itu bisa diperoleh dari massa CO2 ini ditambah massa H2O dikurangi massa dari zat X. Nah, tinggal dijumlahkan kemudian dikurangi aja. 2,2 ditambah dengan 0,9 dikurangi 1,5 sama dengan oke. Perhitungan sederhana, jadi ini adalah hasilnya 1,5 gram. Nah, ini 2,2 ditambah 0,9 dikurangi 1,5, ini hasilnya 1,6 ya. 1,6 gram, di sini typo, ini 1,6 gram. Oke, kita sudah tahu ya, berarti massa dari masing-masing zat. Berarti ini terselesaikan. Unsur ini yang diketahui ini kita sudah selesai dengan ini. Massa zat sudah kita ketahui semua. Sedangkan kedua berarti apa? Kita harus mencari MR dari molekul itu. Nah, MR berarti bagaimana? Kita cari MR pada masing-masing zat atau molekulnya. MR pada masing-masing zat itu kalau O2 berarti kan 2, karena jumlah O2-nya itu, jumlah oksigennya ada 2, berarti kan 2 dikalikan dengan ARO. AR oksigennya berarti sama dengan 2 dikalikan 16. Ini tahu dari 16, kemudian di sini 22 itu dari mana? Dari yang diketahui di pertanyaan, sudah ditertera di situ. Nah, hasilnya di sini 32. Kemudian MrCO2 berarti kan 2 kali ARO, karena apa? 2 indeksnya O adalah 2, maka 2 dikalikan ARO ditambah dengan ARC. Jumlah C berapa? Jumlah C cuma 1. Nah, berarti hasilnya sama dengan 44. Kemudian MrH2O adalah 2 dikali H. Nah, karena jumlah atau indeks H itu ada 2, berarti kan 2 dikalikan ARH, kemudian ditambah dengan 1 dikalikan ARO. Nah, hasilnya di sini adalah 18. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mencari MR dari C, X, Y, O, Z. Nah, di sini kira-kira kita bisa nggak menentukan MR dari senyawa ini? Jadi, tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena kita tidak tahu indeksnya. Nah, sekarang sudah tahu kan permasalahannya di mana? Nah, salah satunya kita tidak bisa mencari MR. Sehingga kalau misalnya kita tidak tahu MR-nya, nah MR kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mencari molnya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari mol jika tidak diketahui MR. Bagaimana kita mencari cara, gimana jalannya biar kita itu bisa menuju ke ini, menuju untuk mencari mol dari zat tersebut. Pada soal kan sudah diketahui perbandingannya, berarti kita cari solusi untuk mencari mol dari zat X. Nah, kita cari cara lain bagaimana agar ketemu molnya itu. Nah, pada soal kan diberikan informasi lain bahwa 0,5 mol itu setara dengan 90 gram. Ya, berarti kita pakai rumus perbandingan aja. 0,5 dibagi 90 sama dengan X dibagi dengan 1,5. 1,5 itu apa? 1,5 itu adalah massa dari ini, massa dari CXHYOZ 1,5. Nah, oleh karena itu berarti kan kita sudah tahu, tinggal cari perbandingannya X ya. Berarti X sama dengan X di sini berarti 0,5 dikalikan 1,5 ya dibagi dengan 90. Oke, jadi jawabannya adalah X itu adalah 1/120. Oke, berarti kita sudah tahu bahwa
molnya itu segini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah sesuaikan mol dari masing-masing zat. Kita sudah ketahui molnya, sekarang kita sesuaikan. Kita sesuaikan, kita tabelkan di sini, kita buat reaksinya. Mol dari masing-masing zat ini, kita sudah tahu CXHYOZ adalah 1/120. Dari mana? Dari hasil perbandingan. Nah, kemudian kita harus mencari mol dari O2, CO2, dan H2O. Molnya itu adalah massa dibagi MR. Masanya 1,6 dibagi MR-nya 32 berarti berapa? 1/20. Kemudian CO2 2,2 dibagi 44 1/20 juga. H2O ini 0,9 dibagi 18 hasilnya adalah 1/20. Nah, karena ini sama penyebutnya, hampir sama penyebutnya. Nah, kita kalikan dengan biar kita kalikan KPK-nya. Oke, jadi kita kalikan berapa kira-kira yang bisa dia itu hasilnya tidak pecahan gitu. Biar kita mudah ngitungnya. Kalau pecahan kan susah. Nah, oke, kita kalikan semua berapa? Kita kalikan KPK-nya di sini 120. 120 berarti 1/120 dikalikan 120 berarti tinggal berapa? 1. 1/20 dikalikan 120 berarti tinggal berapa? 6. Nah, begitu juga yang ini. Tinggal 6. Kemudian ini sudah menjadi koefisien di masing-masing senyawa. Jadi ini akan masuk ke sini koefisiennya. 1 CXHYOZ ditambah 6 O2 menjadi 6 CO2 plus H2O. Nah, dari sini sudah terjawab permasalahannya? Oke, belum, tinggal satu langkah lagi. Karena kita ingin mencari tahu rumus molekul dari senyawa X-nya. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah caranya setarakan reaksi. Nah, jumlah atom di ruas kanan itu harus sama dengan jumlah atom di ruas kiri. Nah, sekarang, karena yang dicari itu adalah yang di ruas kiri, maka kita mulai dulu dari yang ruas kanan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mulai dari sini, nggak akan ketemu jawabannya, karena ini yang dicari. Dan yang di sini itu lebih lengkap kan. Sudah diketahui semuanya, sedangkan di sini ada yang belum diketahui. Oke, berarti kita coba tulis 1 CXHYOZ tambah 6O2 menjadi 6 CO2 plus 6 H2O. Nah, jumlah atom ruas kanan itu berapa? Coba. C-nya itu ada berapa? 6. Kemudian O-nya ada berapa? 18. 18 dari mana? Ini indeks O itu kan 2. 2 dikalikan 6, 12. Nah, di sini O-nya berapa? O-nya 6, berarti 12 tambah 6, 18 dong. Nah, sekarang hidrogennya berapa? Hidrogen di sini, H di sini indeksnya 2. Koefisien dari H2O adalah 6, berarti 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Oke, berarti ini jumlah atom di ruas kanan itu sudah kita ketahui. Sekarang kita ke kiri. Nah, di sini O indeksnya 2, kemudian koefisien 6, berarti 6 dikali 2 berarti 12. Jumlah atom O di ruas kiri, yang sebelah sini itu adalah 12. Nah, sekarang kita tinggal mencari CXHYOZ berapa. Kalau C di kanan berapa? 6, berarti di kiri juga harus 6 dong. Nah, kemudian O di kanan berapa? 18, berarti di kiri, oh iya, di sini udah ada nih atom oksigen, berarti 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Berarti ini 6 O-nya. Kemudian yang 12, yang H. Yang H ini 12 jumlah atom hanya di ruas kanan, maka di ruas kiri juga 12. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa rumus molekulnya adalah C6 dari sini, kemudian H berapa? H12, dan O-nya adalah O6. Nah, ini sudah terakhir, sudah ketemu, berarti rumus molekulnya adalah C6H12O6. Nah, gampang kan? Penyelesaian dari soal ini juga sudah ada di Instagram Horizon ya, boleh dicek di sana. Semoga bermanfaat.